فيعبد الله نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku yang sekalian, kita akan coba lanjutkan kembali bahasan kita. Setelah sebelumnya kita akan coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan menerima salat Isya yang telah kita tunaikan sebagai satu di antara amal saleh yang telah kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba efektifkan waktunya. Nanti kami akan coba mulai dulu sebagai bagian dari sifat salat Rasulullah SAW. Setelah itu nanti kita akan coba buka oleh waktu kalau ada yang ingin diperjelas dipertanyakan seputar bahasan ini. Adapun yang terkait dengan pertanyaan di luar bahasan ini, insya Allah besok subuh kami memberikan waktu yang cukup luas kalau ada yang dialog dan jawab. Karena kami akan berangkat lagi besok ke Jakarta, kemudian langsung ke Semarang. Tadi kami datang dari Lampung, kemudian pesawatnya mesti belok ke sini langsung ke Semarang. Kita coba mampir ke sini. Besok subuh nanti insya Allah kita berikan waktu yang luas untuk dialog saja. Seperti tadi di Lampung kita dialog, jadi sampai datang kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab, insya Allah kita bisa diskusikan. Setelah itu kami mohon pamit karena langsung ke bandara dan akan ke Halim dan langsung ke Semarang. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Seorang yang sholat dibenarkan setelah kita bahas dengan cepat akan mendapat 5 kemuliaan yang dijamin oleh Quran. Orang yang pasti baik mendapatkan ketentraman, dimudahkan dalam urusan termasuk rezekinya, kemudian doanya cepat terkabul dan diterima, diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam dunia. Karena itulah Rasulullah meminta kita saat sholat tidak sembarangan memberikannya, tapi persis kita mencoba melihat bagaimana Nabi sholat. Maka diikatlah aturan ini di Al-Bukhari nomor hadis 631. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pernah bisa dalam sahabat Nabi ada orang datang sholat di samping Rasulullah, dan kisah ini Anda bisa temukan di Al-Bukhari nomor hadis 757. Kalau tidak punya kitabnya, cari Sahih Muslim nomor hadis 397. Kalau nggak punya kitabnya juga, ikut alim aja biar gampang dapatnya. Itu disampaikan. Disebut oleh Al-Bukhari babul musyi bis shalah, bab orang yang sholatnya nggak bagus. Datang ke masjid, datang sholat di samping Nabi. Begitu selesai sholat, kata Nabi, perhatikan kalimatnya, sholli fa innaka lam tusalli. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Dia sholat lagi. Begitu sholat yang kedua, kata Nabi, ulang kalimatnya, sholli fa innaka lam tusalli. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, la kaifa usalli anni. Ya Rasulullah, saya nggak tahu lagi bagaimana cara saya mesti sholat. Anni kaifa usalli, ajarkan bagaimana saya mesti sholat. Disebut Al-Bukhari di bab diberi nama babnya babul musyi sholat, bab orang yang kurang bagus sholatnya. Maka dari situ diajarkan oleh Rasulullah cara sholat dari awal sampai akhirnya. Setelah menyampaikan itu, beliau menegaskan, shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Bukan cuma persoalan tentang fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan supaya semua umatnya mendapatkan 5 kemuliaan. Nah, dari tuturan ini, perhatikan perspektifnya. Karena Nabi mengatakan sholatlah seperti kalian melihat sholat. Ini cara sholat kita sebetulnya bukan sholat dulu, tapi lihat dulu bagaimana Nabi sholat. Dari situ baru kita tiru. Nah, persoalannya sekarang, maaf, kita pernah nggak lihat Nabi sholat? Dipikir-pikir dulu, ada yang pernah? Tidak, karena nggak sedang dengan Nabi, tidak hidup bersama Nabi. Mimpi belum tentu lihat Nabi. Ya. Nah, karena itu kita mesti bertanya pada orang yang pernah lihat Nabi. Ketika Nabi sholat, dia lihat penglihatan itu disampaikan pada orang setelahnya, dirangkum dalam kitab-kitab Bukhari. Nah, cara sholat kita kalau mau bagus, kita tanya dulu pada Nabi saat akan memulai seperti apa, harusnya bagaimana, baru di situ kita praktekkan. Ya. Nah, hari ini kita akan ambil malam ini mungkin 1 atau 2 cara saja, karena waktunya mungkin agak cukup panjang. Kita sepakati dulu sampai jam berapa kita malam. Coba kita coba sekali sebelumnya paling maksimal. Baik. Saya mohon izin saya hapus dulu ya. Nanti insya Allah bagi anda yang telah terlambat menuliskan,
Kami sudah bawakan filenya, nanti boleh di copy. Sungguh nanti insya Allah kami titipkan pada DKM. Nanti silakan kalau mau copy, termasuk pada beberapa orang yang lain. Ya, insya Allah. Saya mohon izin secara dulu bisa. Satu hadis riwayat Al-Bukhari. Bahwa hadis di 117. Kemudian kalau Anda tak mampu, bisa melihat di Abu Daud. Kalau hadis 849. Kalau ini juga tak bisa, Anda bisa temukan kembali ke Al-Bukhari. Hadis 2996. Cara paling sempurnanya Anda temukan lagi di Abu Daud. Hadis 666. Setelah itu kita kembalikan lagi pasal kedua Abu Daud. Hadis 618 sambungkan hadis 857. Caranya Al-Bukhari. Lambat. Ini bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari. Saya pernah sampaikan ya, saya tegaskan lagi, bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Bedanya tipis, tapi kalau dalam nanti istilah ilmu hadis, para menyebutkan Bukhari tanpa al itu dianggap belum belajar hadis. Dalam istilah ilmu hadis, karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Saya pernah sampaikan, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bukhari, buyutnya Al-Bardizbah. Ya, beliau dikenal dengan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bukhari bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Karena dari Bukhara, maka diperkenalkan namanya. Kalau ada non-Arab, lihat lagi nomor saya pernah tegaskan ini. Kalau ada non-Arab datang ke Arab, umumnya mengenalkan dengan nama daerahnya, bukan dengan nama dirinya. Ya. Untuk menunjukkan bahwa Islam telah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Ya. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya jadikan i. Dari Bukhara, saya dari Bukhara tambah al di depannya, Al-Bukhari, ujungnya jadikan i. Al-Bukhari. Jelas ya? Syekh Nawawi dari Banten untuk membedakan dengan yang tadi Damaskus, Sahihul Arba'in, Riyadhus Shalihin, maka ditambah al di depannya, Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Badani. Ya. Pak Edi dari Palembang, saya boleh. Pak Edi Al-Palembang, bisa? Boleh. Kalau mau spesifik Al-Bahrayani bisa cuma di sini. Boleh. Al-Bukhari, hadis 737. Kalau Anda sulit bisa temukan di Ibnu Khuzaimah, nanti kita bacakan hadis itu satu. Hadis 459. Kemudian terakhir kita akan kembalikan di Al-Nasai. Al-Hadis 1101. Ini cara kita belajar ya, pelan-pelan. Kita kembalikan dulu. Tadi kalau ingin sholat kata Nabi, lihat dulu saya, baru sholat. Bukan sholat dulu baru lihat Nabi, itu nggak nyambung. Ya, sholatlah kalian. Kalau itu pun seperti kalian melihat saya, usolli saya sholat. Dilihat dulu Nabi sholat, baru kita sholat. Sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, kami ingin sholat. Mulai dari mana? Kata orang yang melihat Nabi, saat Anda akan memulai sholat, Al-Bukhari nomor hadis 1117. Sholli qa'iman. Mulailah Anda sholat dengan berdiri. Caranya berdiri, bukan duduk ya, caranya berdiri. Kalau Anda masih mampu berdiri, maka kita mesti berdiri, tidak boleh duduk dalam sholat fardu. Saat Anda kemudian memilih duduk padahal mampu berdiri dalam sholat fardu, maka ulama sepakat di sini sholatnya tidak sah. Harus diulang. Saking pentingnya berdiri. Pernah Rasulullah satu kali dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 849 disebutkan, falamma asanna wa takhadha lahman, ketika beliau semakin sepuh dan mulai agak gemuk, kan sudah mulai berkurang ya daya tahan tubuhnya, lututnya sudah mulai bermasalah. Masya Allah. Beliau berhak untuk duduk tapi tidak harus duduk. Ittakhadha amudan min musallahu, mengambil satu penyangga kayak tongkat itu untuk bertahan dalam berdiri. Seakan-akan ingin menunjukkan, ya Allah, saya sekuat mampu, semampu saya menunjukkan keseriusan, kemampuannya. Yang dilihat oleh Allah itu bukan berapa banyak dalam menaikkan rakaat sholatnya, tapi kesungguhan kita ya.
Ini sering saya sampaikan, kalau dikiaskan kondisi sekarang, bisa ada orang bisa sampai berdiri, tapi saat rukuk susah, saat sujud sulit. Maka Anda boleh ambil kursi di belakang, saat takbir begini berdiri, ya, sampai Fatihah sampai sholatnya. Baru ketika rukuk baru dulu. Dikiaskan pada yang tadi. Nah, makanya dalam khutbah Jumat pernah Rasulullah saat sudah sulitnya berdiri itu mengambil sandaran, amudan, tongkatnya, sandarannya. Tadi saya lihat tongkat tadi sama kayak dalam buku tadi. Saya mau khutbah Jumat, yang mau hadir kasih tongkat. Saya sampaikan ini memang ada riwayatnya, tapi kita menempatkan sunnah pada tuntunannya. Maksudnya kapan dia digunakan? Karena Nabi sebelumnya nggak gunakan tongkat, tapi saat beliau sudah mulai sembuh, nggak kuat berdiri, tongkat dikasihkan untuk bertahan berdiri. Jadi ini nggak ada dengan misal hubungan-hubungan yang lain, misal muadzin ingin menyerahkan tongkat estafet kepada khatib untuk khutbah, nggak ada hubungan itu. Jadi asalnya beliau susah berdiri, itu gunakan tongkat untuk sandaran. Ketika tangan sudah kuat berdiri, tidak ada masalah, silakan simpan tongkatnya misalnya, lalu berkhutbah semampu kita. Jelas sih? Itu asal mulanya tongkat. Apa dia Daud dalam hadis 800. Jadi kalau Anda nanti ditanya bisa jawab saya itu. Teruskan dulu. Fa'idam tastati faqaidan. Kalau Anda tak mampu berdiri sama sekali, langsung dulu. Masyaallah. Fa'idam tastati fa'ala jambi. Kalau tak mampu dulu, pun silakan berbalik. Berbalik silakan. Tunaikan semaksimal kita. Dan Masya Allah, ibu sekalian, bapak sekalian, orang tak mampu berdiri, tak mampu duduk dia berbalik, itu sholat yang pahala sholatnya sama dengan yang berdiri tanpa dikurangi sedikit, tanpa dikurangi sedikit. Dari mana dalilnya? Al-Bukhari nomor hadis 2996. Saya bacakan hadisnya. Idza maridal 'abdu, kalau seorang hamba sedang sakit, kena udhurnya, au safar, bahkan dia nggak sakit, bepergian aja, bepergian. Dalam bepergiannya ini, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Dia tidak bisa menunaikan amalan seperti saat dia sehat atau mungkin. Bisa. Dalam sakitnya biasanya sholat berdiri, sekarang dia duduk, bahkan tidur. Masya Allah, itu kata Nabi, saat dia menunaikan sholat dalam tidurnya, itu sama pahalanya dengan orang berdiri sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Saya pernah ditanya seorang ibu di Al-Azhar, Ustaz, saya ini di rumah sakit dirawat, kemudian sholatnya juga tayamum, tidak wudu, dengan air pakai tayamum, tentu nggak sholat saya. Sembuh, yuk kita syukuri dulu. Ibu sakit, masih mau sholat. Di luar sana banyak orang sehat, gak ikut sholat. Ibu sakit masih ikut sholat. Maka berbahagialah, sangat layak bagi Allah memberikan pahala begitu. Kita bacakan hadis ini. Itu menangis, Masya Allah. Ada orang sakit masih mau sholat, orang sehat gak ikut sholat. Maka Allah tidak memberikan pahala karena nanti diberikan pahala yang sama persis dengan orang dalam berdirinya. Bahkan orang yang bepergian jauh, yang safar, terbiasa sholat dengan baik, bahkan sholat sunnahnya, maka Masya Allah, saat dia tidak sholat sunnah pun, bahkan dalam keadaan tidak sempurna pun bilangan rakaatnya, biasanya 4, bisa jangan pasal dari 2, itu tetap dinilai 4 sah sholatnya, sempurna. Dalilnya tadi. Makanya saya kalau misalnya sering tanya begini, bisa, ini mau ke Prabu Muli nih, untuk pendopo ke Subang aja misalnya. Kemudian zuhur terambil dengan asar sampai sana lewat. Kita jamak pasar misalnya, sudah lewat di pertengahan di simpang bandara bisa. Kita jamak pasar, zuhur dengan asar. Kalau jamak kan menyatukan 2 sholat. Kalau dilakukan di waktu zuhur di awal kan disebut dengan takdim, dilakukan di waktu asar disebut dengan takhir, diakhirkan. Kalau pasar disingkat, syarat yang bisa dipasar itu yang lebih daripada 2 dan rakaatnya berbentuk genap. Lebih daripada 2, artinya apa? Ya, di atas sholat subuh. Di subuh nggak bisa dipasang. Ya, masa sudah dikasih 2 mau dikurangi jadi 1? Kan nggak mungkin. Ya. Dan lebih daripada ganjil harus genap. Maka maghrib nggak bisa dipasang. Tetap 3-nya. Karena maghrib nggak bisa dibagi 2. Nggak ada sholat 1/2 misalnya. Yang kedua sampai rukuk baru salam nggak bisa. Ya. Maka yang 4 bagi 2. 4 bagi 2. Zuhur bagi 2, asar bagi 2. Jadi jamak pasal itu sholat yang disatukan. Yang keduanya dilakukan dengan 2 rakaat. Pertanyaan saya, kalau sudah di jamak sholat, kan biasanya suka sholat sunnah ya. Bahaya, zuhur ada kan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 415. Pada zuhur ada 2 rakaat. Kemudian zuhur ada 4 rakaat. An Ummi Habibah
Radhiyallahu anha dari Ummu Habibah sallallahu alaihi kepadanya. Qalat sebelum menyampaikan. Perhatikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 raka'atan." Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat. 12 rakaat. Fi yaumin wa lailatin, di siang dan malamnya mengiringi salat fardhunya. Apa saja itu? Arba'at qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rakaatain di ba'da, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatain di ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaatain di ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatain qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10, tambah 2 12. 12 rakaat. Perhatikan. Bunyilah bihinda baitun fil jannah. Kalau ada konsisten orang menunaikan itu selama hidupnya, maka Allah akan balas dengan membangunkannya satu rumah di surga. Satu rumah di surga. Ada orang masuk surga belum dapat rumahnya. Ini orang masuk surga sudah ada rumahnya. 12 rakaat. Itu ada temukan di At-Tirmidzi nomor hadis 415, ada juga di hadis Muslim nomor hadis 728. Cuma yang lebih lengkap hadisnya di At-Tirmidzi yang disebutkan 12 rakaatnya. Maaf, ada yang sudah punya rumah di surga? Boleh kata? Tidak ada. Kalau Anda merasa belum punya rumah di surga, bangun dari sekarang. Karena Allah sudah kasih bahan-bahannya. Sudah dikasih. 2 rakaat sebelum subuh besok ada. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sudah tahu belum punya rumah di surga, dikasih bahan nggak dipakai. Rugi itu. Rugi. Mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, konsisten dari sekarang. Mungkin 3 hari lagi meninggal, kan lumayan tuh. 3 hari, Masya Allah. Begitu kita sholat, rutin kan, dibangun dalam rumah di surga. Barangkali ini cara untuk memberikan kita kebaikan. Ada namanya Uthaymin, sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu 6 tahun masuk Islam, meninggalnya dalam pangkuan Rasulullah. Kata Nabi, arsy bergetar ketika dia pulang. Sa'ad bin Mu'adz langsung membela Nabi. Ketika masuk Islam dia katakan itu tokoh, itu anak muda tokoh. Usianya persis sama dengan saya sekarang, 31 tahun. Cuma 6 tahun hidupnya, 37 tahun meninggal dunia. Tapi tokoh di masyarakatnya, kalau saat mengatakan A, sekampung akan bilang A. Kalau mengatakan B, sekampung akan bilang B. Saat mengatakan saat masuk Islam, saya tidak akan bicara dengan orang sekampung sebelum dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua masuk Islam kecuali satu, namanya Uthaymin. Uthaymin dalam satu perang terluka sangat, ya, kena nadinya. Sampai kata Nabi saking istimewanya, tolong bangunkan kemahnya di samping masjid. Sampai Masjid Nabawi ditengok oleh Nabi sampai meninggal di maqam Rasulullah. Saat meninggal itu menatap wajah Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ridha engkau menjadi Nabi saya. Saya ridha engkau menjadi Nabi saya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Meninggal dia. Masya Allah. Kata Nabi saat wafat itu arsy bergetar. Dibawa ke makamnya saat cangkulan pertama sampai setelahnya, maksudnya digali kuburnya. Itu setiap digali satu bau harum keluar, bau harum keluar. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Dan bisa lihat misalnya itu tersebar dicari di mana saja. Sa'ad bin Mu'adz, temannya Uthaymin masuk Islam saat mau perang Uhud. Jadi dipikirkan, gak yakin saya pun akan ikut masuk Islam. Nah itu belum pernah sholat sedikit pun, sujud belum pernah, ruku belum pernah, masuk Islam ikut perang, meninggal dalam perang. Kata Nabi, ini orang paling beruntung, modalnya sedikit masuk surga. Modalnya sedikit, belum pernah sujud, belum pernah ruku, ikut jihad, meninggal masuk surga. Kata Nabi. Ya yang benar ya, masuk surga. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu, tapi saya pastikan kalau tidak mau. Tapi kita yakin kita akan pulang. Masya Allah, kita akan pulang. Dan kita tidak ada yang tahu, mungkin keluar dari sini ada 1 bulan, mungkin. Kan kemarin ada ustaz datang ke Palembang, mau nyolat jenazah untuk keponakannya. Beliau sholat dulu, begitu sholat dulu, beliau yang meninggal. Masya Allah, ya, dua-duanya sholat kan, bisa terjadi. Saya ceritakan ini pada teman-teman di Bekasi Manik Jamaah. Sebenarnya ada ustaz yang untuk ke Palembang sholat zuhur nyolatkan, untuk mau nyolatkan keponakannya. Kadang Allah ketika zuhur pingsan meninggal dunia. Saya mau ke Palembang sebelum besok. Itu tidak. Dikatakan saja bisa wafat, nggak apa-apa. Tidak masalah. Gimana maksud saya? Ayo bangun dari sekarang. Besok ada bahannya, mau dia suruh saya kalau tidak gunakan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau Anda sudah jamak pasal, misal zuhur dengan asar disatukan jamak pasal, nah masih boleh nggak sholat sunnah? Kan tadi ada bagian zuhur 4, bagian zuhur 2, masih boleh nggak? Yang bilang boleh bukan kanan, yang tidak, nanti Allah maafkan ya. Nggak usah dikerjakan.
berdiri pun saat berbaringnya pahala sempurna. Jadi jangan merasa kecil hati. Nah sekarang kita tanyakan, ya Rasulullah, siap berdiri? Coba berdiri bagaimana? Bagaimana berdiri? Apakah tegak atau berdiri? Kakinya seperti apa? Maka diatur secara rinci di Abu Dawud nomor hadis 666. Cepat-cepat ini karena dulu pernah kita praktekkan ya, dengan singkat di depan itu saya hanya ingin kuatkan dulu yang inti materi kita yang ini nanti bawahnya. Perhatikan kalimat tadi. Kalau saya percepat saja, lima makna istawu istaqimu. Kalau Anda mau berdiri dalam sholat, maka kalimat pertama kita ambil istaqimu dulu. Istaqimu itu tegak, 3 piring kanan, 3 piring kiri, tidak condong depan, tidak belakang, tegak. Kemudian posisi kaki seimbang. Ya, posisi kaki seimbang. Seimbang itu maksudnya tidak terlalu lebar begini, tidak juga terlalu rapat begini. Yang paling mudah kata para ulama, posisikan sejajar dengan bahunya, turunkan ke bawah ke pinggulnya. Segini aja, jadi tidak terlalu lebar begini, tidak terlalu rapat. Ya. Nanti insya Allah dalam pertemuan berikut kalau saya hasil lagi, insya Allah kita ada info khusus itu. Kalau nggak ada saya bawa insya Allah. Ada nanti kita sambungkan, kita sudah buat gambarnya itu. Jadi posisi kaki selebar dengan bahu, tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat ya, berdiri tegak ini. Jelas di sini. Sekarang perhatikan pelan-pelan, perhatikan. Jadi begini, kaki tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat, sejajar dengan bahu yang turun ke bawah. Pelan-pelan. Yang kedua, harus fokus pada kaki. Kaki ini kadang-kadang ada yang begini. Jari depannya terbuka keluar gitu. Tumitnya ke dalam. Dalam sholat sendirian ini tidak ada pengaruh. Sah sholatnya, benar secara fikih, tidak ada masalah. Yang penting atas dengan bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki menghadap kiblat. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 757. Mustaqbilul kiblat, kemudian menghadap ke arah kiblat. Pelan-pelan. Tapi dalam sholat berjamaah ini yang penting. Ini yang penting. Dalam sholat berjamaah kita tahu Nabi Stow, hati-hati. Posisi kaki itu selain lebarnya diatur, juga mesti sejajar, lurus, pelan-pelan. Bagaimana bentuk sejajarnya? Ini gak main-main. Nabi membuat garis sama belum ada garisnya. Kalau ini sudah ada karpetnya, tinggal perlu digaris lagi. Beliau bawa pedang, digaris oleh beliau. Ternyata yang pertama diluruskan, itu Masya Allah, tumit bagian belakang, kaki bagian belakang, bukan jadi bagian depan. Yang disejajarkan itu tumit bagian belakang, tumitnya bukan kaki depannya, jemaahnya. Asalnya ini ada garis, sudah ada karpet ini, ada depan, ada belakang. Antum yang diluruskan, disejajarkan, itu tumit bagian belakang ini, bukan kaki depan. Sebab kalau yang diluruskan kaki yang depan, teruskan hadisnya, teruskan dulu. Wahabu bainal manakib, dan lurusnya sejajarnya tumit kalian, kaki kalian akan menyebabkan bahunya akan lurus sejajar. Dikata Nabi, kalau tumitnya ini lurus sejajar, garis bagian belakang, itu dampaknya bahunya akan lurus. Tapi kalau Anda coba luruskan jemaah di bagian depan, diluruskan, kan ukuran kaki macam-macam. Ya, 39, yang ini 42, ini 41, ini 40, jadi begini dan ini nggak akan seimbang, bahunya nggak akan sama. Kalau tidak percaya silakan saja, misalnya 3 orang maju ke depan, luruskan akan beda itu. Ya, antara tumit dengan kaki bagian depan. Jelas di sini. Teruskan dulu, hadisnya belum selesai. Nah, kemudian ini yang paling menarik. Tolong mulai besok subuh kita coba praktekkan yang lurus itu tumit belakang, bukan kaki bagian depan. Bukan kaki bagian depan. Ini mempengaruhi kesempurnaan sholat. Yang paling menarik, wala tadau furjatil syaitan. Jangan Anda sisakan furjat. Furjat berjamaah furjat. Jamannya furjat. Jangan sisakan celah sekecil apapun untuk setan masuk. Celah sekecil apapun. Jadi furjat itu celah kecil. Kalau longgarnya terlampau longgar, itu bukan furjat, namanya khalalun. Contoh.
Jika contoh bisa. Bapak Ibu sekalian, biasanya saat berdiri kan begini ya. Ini kaki kanan, kaki kiri. Ada yang begini ya. Jadi jari-jari dibuka ke depan seperti ini, jari depannya keluar begini, tumitnya ke dalam kan. Nah, kalau seseorang berdiri begini, temannya kan yang di sampingnya yang satu lagi, pasti kaki kirinya begini kan, ketemu depannya. Kalau Anda luruskan kaki depannya begini, maka konsekuensinya belakangnya akan ada celah. Baik, kita coba misalnya, mohon izin, 2 orang cepat ke depan, cepat saja. Satu lagi. Kalau kasih pahala kepada 2, nah sekarang tinggal ke sebelah sini Pak, kalau ke sana. Sebentar Pak, pelan-pelan, tolong ikuti saya. Kaki depannya begini Pak, begini keluar. Nah, sekarang perhatikan. Boleh ada ke depan sampai. Seperti yang tadi begini. Nah, Bapak Ibu bisa fokus melihat ke sini bisa. Ya. Kaki depannya kan hidupnya begini tuh. Ya. Karena yang ini kaki kanannya miring ke sini, yang ini yang kirinya. Kalau yang diluruskan kaki bagian depan ditempelkan, maka konsekuensinya belakang ada celah ini. Ya, celah. Walaupun kaki depannya nempel begini, karena yang satu miring begini, satu begini nempel, belakangnya ada celah. Ya. Itu namanya furjat. Tapi kalau celahnya misalnya, ini nggak nempel sama sekali mas, kalau masih jarak. Ini. Nah ini kosong, jadi nggak nempel depan enggak, belakang enggak, itu khalal namanya. Khalalun. Perhatikan, dalam celah yang kecil saja kata Nabi itu mesti ditutup. Tutup. Apalagi yang bukan begini. Ya. Jadi wala tadru furjatan di syaitan, jangan sisakan celah kecil, setan bisa masuk. Di celah seperti ini saja kata Nabi, setan bisa masuk. Memang sholatnya sah, sempurna sholatnya, sah secara fikih. Tapi ada sesuatu yang menyebabkan akan terganggu di dalam sholat, setan masuk. Syarat sholat terpenuhi, tapi kesempurnaannya terganggu. Apa diantaranya? Al-Bukhari nomor hadis 618. Perhatikan, sekecil apapun celah kata Nabi, setan bisa masuk. Fayaqulu, maka dia akan menggoda orang yang akan sholat, mengatakan ukul kata, ingat ini, ingat itu. Maka jangan pernah kaget kalau Anda sholat sudah bertakbir itu bisa mengingat hal yang tidak ingin kita ingat. Sebelum sholat gak ingat tuh. Tapi begitu takbir, Allah, snacknya selesai ya, hujannya udah macam-macam, muncul semua. Padahal tadinya nggak pengen ingat, bisa muncul. Yang paling hebat, perhatikan kata Nabi, hatta la yashurul musalli kama qad yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pelan-pelan. Maka cara terbaiknya yang mungkin dilakukan, perhatikan, ini tidak terkait dengan sahnya sholat atau rukunnya sholat. Anda tidak melakukan ini pun sholatnya tetap sah. Cuma yang jadi persoalan tidak sempurna, terganggu sholatnya, setan masuk. Kalau furjat ya, kalau halal yang memisahkan diri, dianggap sendiri yang sholatnya. Furjat ini ya, jadi furjat yang kecil saja masih ditutup, apalagi yang besar. Maka kata para ulama, cara terbaik itu biasakan untuk meluruskan bagian kaki depan dengan belakang lurus. Dalam sholat berjamaah, baru Anda rapatkan, baru dirapatkan. Kalau Ustaz, kalau ada yang berkata begini gimana? Ya biarin aja kan, itu sudah terbiasa. Baguslah sholatnya setan datang ikut sholat berjamaah ini. Nah, itu silakan saja, terserah Anda. Kalau Anda mau sholat dengan setan silakan, cuma jangan bawa kita. Ya. Tapi jangan saling mencela, itu nggak bagus. Kalau ada orang salah, beliau doakan, jangan dicela lagi. Orang mencela itu tandanya ada kotoran di hatinya, makanya keluar. Kalau kita dicela orang, misal, kemudian kita balas mencela, tandanya kita pun kotor hatinya. Maafkan dia sudah. Doakan, semoga Allah berikan petunjuk. Yang salah tinggalkan, sudah selesai. Ya. Nah sekarang petunjuk Nabi ini supaya nyambung. Tadinya begini kan, coba luruskan begini. Yang satu lurus, jadi depan dengan belakang luruskan begini. Lalu rapatkan. Masya Allah. Maka kalau Anda sudah bisa sholat seperti ini dalam sholat berjamaah, itu akan tercipta suasana yang lain di hati. Akan beda rasanya. Gak percaya silahkan besok ketika subuh sholat di sini dan rapatkan depan belakang yang lurus begini, rapat dan bangunnya sejajar. Itu saat bertakbir itu akan ada suasana di hati yang beda dengan sebelumnya. Gak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Terakhir silahkan coba. Terakhir di sini.
Sekarang coba luruskan kaki depan dengan belakang. Mohon dirapatkan. Coba lihat sini. Depan dengan belakangnya sudah rapat, sudah baik, ini sudah enak. Ya. Ini akan lain suasananya. Ini dua orang mungkin nggak terlalu terasa, tapi kalau sudah sebaris saja begini sholatnya, Allah, saat takbirnya itu akan lain suasananya. Beda kalau ada renggang di sini. Ya. Beda kalau ada celah itu akan lain. Tapi ingat, hadisnya belum selesai. Hadisnya belum selesai. Walayyinu bi aidi ikhwanikum. Jangan sampai rapatnya barisan kalian menyebabkan tangan teman kalian susah bergerak. Lembutkan. Rapat begini tangannya susah bergerak. Salah. Jelas sampai sini ya? Baik. Kita selesaikan dulu sebentar. Sudah selesai. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya. Ya Rasulullah, kami sudah berdiri, sudah siap. Ya. Kemudian sudah seperti sifat yang Nabi ajarkan. Apalagi? Karena belum mulai sholatnya baru berdiri kita. Maka perhatikan kata Nabi, kalau sholatnya sudah siap dengan berdirinya, maka Abu Dawud nomor hadis 618. Kan kita tanya lagi. Miftahus sholat al-wudu. Setelah Anda memastikan pembuka sholat wudunya bagus, kemudian kata Nabi, perhatikan, berdiri sudah, wa tahrimuha at-takbir. Maka mulailah Anda bertakbir, tapi takbirnya bukan takbir biasa. Bukan takbir biasa. Ya. Takbir pertama dalam sholat disebut takbir apa? Tahu dari mana? Ini Abu Dawud nomor hadis 618. Tahu dari mana disebut takbiratul ihram? Ingat, kita bukan menghafal. Karena non muslim pun kalau ditanya, dia tahu takbiratul ihram itu namanya. Orang Islam yang praktek harus tahu, harus paham isinya, bukan cuma hafal. Kata Nabi, wa tahrimuha at-takbir. Saat orang sholat itu bertakbir, takbirnya mesti tahrim. Mesti tahrim. Kita berhenti di sini pun enggak apa-apa. Apa itu tahrim? Tahrim itu dari kata haram. Haram. Dia terus ya, saya akan terangkan dengan sangat detail sampai dengan selesai. Haram itu sesuatu yang dilarang, ditinggalkan, tepikan. Mabuk haram, tinggalkan, tepikan. Berselisih haram, bohong haram, gosip haram, tinggalkan, tepikan. Wallah. Kata Nabi, tahrim, saat Anda bertakbir itu harus menepikan, meninggalkan segala yang tidak terkait dalam sholat. Segala yang dilarang untuk dikerjakan saat sholat. Ngobrol sudah nggak boleh, kan? Bicara sudah tidak diperkenankan, ingat yang lain sudah tidak boleh. Harus fokus ke sholatnya. Fokus. Bahkan jawab handphone sudah nggak boleh, handphone itu matikan sudah. Sebetulnya sih saat masuk masjid, begitu mau masuk, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, yang nggak ada kaitan dengan sholat sudah. Tahrim tepikan. Jadi nggak ada istilahnya begitu takbir, Allahu Akbar, handphonenya bunyi, pip 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 pip, batalin dulu, matiin dulu. Atau ada yang jawab SMS, atau ada yang bahkan matiin handphone, masukin begini lagi gitu. Nah itu bukan tahrim namanya. Maka kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi ini, kita mesti berusaha saat takbir itu tepikan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Kalau Anda ingin berusaha menanggalkan, menepikan sesuatu, itu rumusnya tambah hamzah di depannya, harakatnya i. Kalau Anda ingin naikkan sesuatu, meninggikan, tambah hamzah, harakatnya a. Makanya ketika mengucapkan Allahu Akbar bukan Ikbar, karena kita sedang menaikkan, meninggikan. Tapi kalau Anda ingin tepikan, tambahkan, rendahkan, maka harakatnya i. Kalau huruf-huruf begini, baik 3 huruf, 4 huruf, ya, bisa 1, 2, 3, 4 huruf. Kalau ditambah huruf lain di depannya, i misalnya, maka huruf ini yang pertama langsung dimatikan jadi sukun. Rumusnya begitu. Misal, Hasan, tambah i, matikan ininya, kan? Jadi ihsan. Plus, khalas, jadi apa? Tambah i. Allah, salam, tambah i, Islam, gampang ya? Gampang bahasa Arab itu. Haram, jadi ihram. Jadi maksudnya saat Anda bertakbir itu berusahalah semaksimal mungkin untuk mengeluarkan, menepikan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Berusaha semaksimal mungkin. Itu maksudnya. Bukan diapalin takbir pertama, takbiratul ihram. Tapi begitu takbir gak ihram. Bukan itu maksudnya. Tapi ya Rasulullah, kami sudah berusaha menepikan dunia itu
supaya nggak ikut dalam sholat. Masalahnya dunianya nggak mau keluar. Kita pengen nepikan tuh, begitu mau takbir, dunia keluar. Kita sudah ikhram, tapi dunianya nggak mau keluar. Maka kata Rasulullah, dukung itu dengan ucapan. Dukung itu dengan ucapkan. Dengan mengucapkan itu menguatkan pada hati kita tekadnya, menguatkan. Itu rumus dipakai orang Jepang itu. Saya memberikan perhatian di Jakarta, ada satu perusahaan itu kalau mau kerja, dia menghadap dulu ke visinya itu. Ada visinya, ada goalnya apa. Itu sistem Jepang yang dipakai. Dia bacakan begini berdiri, dibacakan sampai itu terngiang-ngiang di kepalanya. Dia begitu kerja atau itu terbawa, diucapkan. Orang Jepang kan begitu, kalau sedang ragu dia katakan, kamu bisa. Ditiru Korea itu sekarang. Begitu mau ke sekolah kerja itu bicara. Harus lebih dari Jepang. Yang Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Koreanya Hyundai dibacanya. Diplesetan dari Honda dibaca Hyundai. Dia bisa terus. Kalau Jepang bikin A, Korea bikin. Jepang bikin handphone bagus, Korea bikin. Itu selalu begitu. Kuat. Nah ini metodenya punya kita. Maka Abu Daud nomor hadis 857. Kata Nabi, kalau Anda ingin menepikan dunia dalam takbir sambil ihram itu, maka fayaqulu, tegaskan dengan lisan, ucapkan Allahu Akbar. Allah. Kalau takbiratul ihram baca apa? Allahu Akbar. Ini hadisnya dari Al-Bukhari. Biasanya kalau orang selalu ingat dengan sesuatu, bahkan ke bawah mimpi, itu tandanya sesuatu yang dipikirkan itu begitu istimewa. Jadi prioritas begitu diagungkan, sehingga terus dibawa. Nah, yang jadi masalah, kenapa Anda dalam sholat senantiasa kadang-kadang mengingat dunia? Karena itu dijadikan istimewa. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diprioritaskan, dijadikan istimewa, itu disebut dengan kabirun. Besar. Ada bos besar, istimewa, perlakuan baik, disebut dengan kabir. Masjid bagus, dianggap istimewa, dia menunjukkan masjid kabir. Tapi kalau Anda ingin mengangkat sesuatu lebih istimewa dibanding yang lain, maka yang ini diganti kalimatnya ya, yang dibuang tambah tak di depannya, hamzah harokatnya a, diangkat tinggi ke lebih yang lain. Maka saat Anda mengangkat tangan bertakbiratul ihram itu, usahakan tepikan dunia sambil mengatakan Allahu Akbar. Hanya Allah yang paling istimewa, yang lain tidak ada nilainya. Ini tafsir dari Al-Baqarah ayat 46. Ini cara pertama untuk khusyuk. Dia di Quran Al-Baqarah 46. Khususnya mana ya? Sebelah kanan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda baca dari 45-nya bagus. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Mohonkan solusi kepada Allah saat punya masalah dengan sabar. Ikhtiar dengan sabar was-salah. Lalu kita saat salat. Perhatikan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sungguh salat itu sangat berat, lebih berat dibandingkan sabar. Perhatikan, tadi sabar disandingkan dengan salat, bisabri was-salah. Saya mau tanya, sabar itu sulit atau tidak? Sulit, saking sulitnya tidak ada batasnya. Di Quran diisyaratkan Al-Baqarah 155 sampai 157, batas sabar itu meninggal. Selama hidup kamu sabar, tidak ada batasnya. Kecuali kalau meninggal, baru bilang sabarnya. Bisakah kalau orang mengatakan bisa, hilang batas kesabaran saya? Tandanya pengen cepat meninggal. Karena sabar hilang, meninggal. Hati-hati. Nah, sabar saja sulit kata Quran. Sholat lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Kecuali orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu yang saat akan sholat, bukan saat sholat, saat akan sholat, merasakan sedang menghadirkan Allah. Dilihat menghadap pada Allah. Menghadap Allah. Setelah ini, Bapak Ibu sekalian, jam 9 kita diundang oleh Pak Gubernur, Pak Alex, untuk ke depan bersama-sama berdiskusi dengan beliau dan diterima insya Allah kebetulan. Ganti baju atau seperti ini tampilan. Saat ngobrol dengan beliau bisa nggak kita sambil paling, sambil main SMS, sambil lihat handphone, sambil telepon-teleponan, bisa nggak? Menghadap manusia saja karena kita merasakan keagungan kebesarannya itu sampai kita bisa fokus. Maka orang yang bisa menghadapkan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi, merasa sedang dilihat oleh Allah, maka
Rasakan kalau tidak ada yang mengganggu kalimat Allah. Kalau nggak bisa juga, terusin ayatnya, belum selesai. Perhatikan, kalau susah juga rasa menghadirkan Allah, rasakan. Wa annahum ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau kalimat raji'un itu apa yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kata Quran, ini rumus akhirnya. Kalau kita belum khusyuk juga, sulit menghadirkannya, maka coba cepat rasakan saat itu. Mudah bagi Allah mewafatkan kita saat itu. Misal, Anda sedang rapat, sholat, begitu mau sholat, pikiran rapat, kata Quran langsung hadirkan dalam benak kita. Hei, mudah bagi Allah mewafatkan kamu sekarang. Gak akan rapat kamu kalau wafat sekarang. Kecil kan? Mau sholat masih mikirin motor, mobil, bahasa Qurannya. Kalau Allah wafatkan kamu sekarang, gak akan naik motor kamu, gak akan pakai mobil, gak akan itu kecil. Masya Allah, maka hadirkan kenikmatan itu. Kita kan gak tahu kapan meninggal. Paling enak meninggal dalam keadaan sholat ini. Masya Allah, sedang sujud, tiba-tiba meninggal. Mau meninggal saat sujud, saat sholat. Baik, boleh nanti subuh kita. Insya Allah, kalau mau meninggal silahkan. Jelas di sini. Kita akhiri dulu pelan-pelan. Di saat Anda bertakbir, ucapkan Allahu Akbar, bukan sekadar Allahu Akbar, tapi sambil menekankan bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang baru kecuali Allah. Kalau saya diwafatkan mikirin dunia sekali itu meninggal, itu paling enak. Nah, plus terakhir kata Nabi bukan cuma dengan lisan, tegaskan juga dengan gerakan. Angkat tangan, ya. Angkat tangan. Al-Bukhari nomor hadis 337. Nanti saya tegaskan apa artinya angkat tangan itu. Perhatikan sini. Caranya, cara pertama mengangkat tangan. Cara yang pertama Al-Bukhari nomor hadis 737. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bertakbir dalam salatnya mengangkat tangan hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya di sini. Sejajar dengan bahu. Jelas ya? Pelan-pelan. Jadi tidak di sini, tidak ke atas, tapi sejajar dengan bahu. Cara pertama. Jelas sampai sini? Hadisnya Al-Bukhari nomor hadis 737. Bisa juga yang kedua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah kata Wa'il bin Hujr adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri dalam salatnya kemudian bertakbir, yarfa'u yadayhi, mengangkat tangannya mendekat kepada telinganya. Sini. Boleh cara kedua begini. Di cara pertama di sini. Cara kedua di sini, mendekat pada telinga. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh menempel karena bahasanya mendekat. Ya. Jelas sampai sini? Ini ditemukan di hadis An-Nasai nomor hadis kita temukan di 111 ini. 1101. Pelan-pelan. Ya Rasulullah, ngangkatnya bagaimana jarinya nih? Apakah rapat begini? Ya, kan ada yang mengangkat jarinya begini ya sampai ketutup itu. Ya. Apakah lebar begini? Ya. Maka dijelaskan di Ibnu Khuzaimah nomor hadis 459. Adalah Nabi SAW ketika beliau mengangkat tangannya tidak terlampau lebar begini, falamnya memahak, tidak juga merapatkan yang begini. Ya, biasa saja terulur begini. Enggak lebar begini, tidak rapat begini. Ulur biasa begini. Ulur biasa. Ya. Pelan-pelan. Posisi telapak tangannya, ya, ada yang menyebutkan menghadap ke arah kiblat. Misal, Anda temukan di Al-Baihaqi, kalau punya kitabnya ada di jilid kedua, halaman 287. Kalau punya Al-Albani misalnya, Al-Du'afa nomor hadis 2336. Bisa dilihat di sini. Telapak tangan diangkat hadapkan ke arah kiblat, cuma hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kata para ulama, memang benar arahannya menghadap ke arah kiblat, tapi hadis ini sendiri dhaif. Ukurannya adalah ukuran sama dengan berdirinya. Jadi ketika diangkat walaupun sejajar dengan bahunya, ya, dianggap sah ketika mengangkatnya ke depan begini. Kalau kiblat kan ada yang mengartikan ke bawah begini, ada yang mengartikan ke depan begini. Ya. Maka ini yang paling standar sejajar dengan proses berdirinya, jadi diangkat begini. Ya. Dia tidak ke bawah begini. Kan ada yang takbirnya begini, ya. Allah begini sampai sini. Nah ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama. Al-Bukhari nomor hadis 737. Ini bukan sejajar dengan bahu namanya. Ya. Bukan sejajar, tapi ini membentuk ke bawah begini. Kalau sejajar begini, ya. Sama dengan sejajar dengan telinga begini. Ya. Ini bagian yang pertama. Pelan-pelan. Jelas ke sini dulu. Angkat tangan sejajar dengan bahu. Ya. Baik, pelan-pelan di sini. Atau sejajar dengan daun telinga. Ini penegasan dari bacaan takbir kita. Seakan-akan kita mengatakan, perhatikan kalimat yang kata para ulama, ini agak susah dapatkan ya. Saya terangkan pada Anda ini minimal ada 8 kitab yang saya buka.
Jadi dari Quran dulu, dari sunnah, hadis, baru kemudian dia kitab ulama. Itu ada 8 kitab. Jadi kalau Anda tanya kitabnya ada nggak satu, itu susah nemukannya. Di 8 kitab kita sasukan, ini ketemu sebagiannya 75%. Itu pun setelah mengeluarkan dari Quran dulu, dari sunnahnya, baru kita ketemukan ini. Yang terakhir yang agak sulit ditemukan. Ini ada kitabnya Nazarat fi Ma'anis Shalah, ya. Makna-makna dalam gerakan dan bacaan salat. Itu ada turunan dari Nabi. Dia mengangkat tangan ini seakan-akan memberikan kesan kepada kita. Kalau tangan sudah diangkat, buang semua urusan dunia ke belakang, jangan dibawa. Jangan dibawa. Di dunia tepikan sudah, ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling agung. Dunia enggak usah ikut. Ya, hanya Allah yang ada dalam diri kita. Ya, maksudnya mengawasi kita, memperhatikan kita dan sebagainya. Maka ditafsir di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kalau nggak punya hadis Muslim, kalau pengen gampang, ini kan 9 jilid nih. Jilid pertama halaman hadis ke-8. Kalau susah, Anda cari aja yang paling gampang, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, dari Imam An-Nawawi. Ya, kitab kedua beliau, pertama At-Tibyan. Kalau punya terbitan Darul Nafais, ya, warna kuning itu 183 halaman. Jadi kalau Anda punya Al-Arba'in, hadis nomor kedua, dikenal dengan hadis Jibril. Hadisnya cukup panjang, lihat bagian bawahnya saja. Tentang ihsan. Ketika Jibril datang menyamar menjadi seorang, bertanya pada Nabi, seorang murid, ya. Kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sali, la yura 'alaihi al-falsafati, wa la ya'rifu minna ahadun." Ya, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ya, kata Umar, saat kami sedang duduk bersama Rasulullah, datang seorang laki-laki, pakaiannya putih bersih. Rambutnya hitam mengkilap rapi, tidak kelihatan bekas capek perjalanan jauh. Kami nggak kenal satupun di antara kami siapa dia. Tiba-tiba duduk mendekat kepada Rasulullah, lutut ketemu lutut, tangannya diletakkan di pahanya, lantas bertanya, "Ya Muhammad, sampaikan kepada kami apa artinya Islam." Dijawab oleh Nabi. Kata orang ini, "Sadaqta, engkau benar." Kata Umar, "Fa'ajibta lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami heran, dia nanya tapi membenarkan. Kemudian dia bertanya tentang iman. Di pertanyaan ketiga dia bertanya tentang ihsan. Perhatikan, saat kita mengangkat tangan itu sifat ihsan yang muncul. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Saat engkau menyembah Allah itu, ya, menyembah Allah itu, hadirkan seakan-akan engkau sedang berhadapan dengan Allah. Kalau nggak mampu melihatnya, yakinkan Allah sedang mengawasimu, sedang melihat engkau. Ada murid sedang ujian, di belakang ada pengawas misalnya, melihat begini, yakin sedang diawasi. Mungkin nggak nyontek? Nggak mungkin. Kalau nyontek itu keterlaluan itu. Pengawas di sampingnya nyontek. Saya nyontek. Nggak usah nyontek, keluar aja langsung. Nggak ada kerjaan itu begitu. Sama dengan seorang yang salat, merasa diawasi Allah, itu akan hadir kekhusyuan dalam jiwanya, dia akan buang urusan dunia ke belakang. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Maka sebelum kita berhenti, saat kita mengangkat ini mengucapkan Allahu Akbar, kita masuk pada bahasan terakhirnya. Apakah mengangkat dulu baru mengucapkan Allahu Akbar, ataukah Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan, atau berbarengan keduanya, angkat Allahu Akbar? Kira-kira yang mana? Kata aturan kita, kalau tidak tahu katakan 1, 2 atau 3. Ketiga-tiganya benar. Ketiga-tiganya benar. Karena ada contohnya, seluruhnya ada. Boleh mengangkat tangan dulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, sah. Boleh Allahu Akbar dulu, baru kemudian tangan diangkat, sah. Dan ini yang dipandang agak baik oleh kebanyakan ulama. Jadi berbarengan, begitu diangkat, ucapkan Allahu Akbar. Kenapa hukum 3 ini muncul? Perhatikan betul kalimatnya. Karena situasi imam khususnya nanti saat menjadi imam, kaitan dengan makmum itu akan beda-beda sifatnya. Ingat betul ya. Makmum itu hanya boleh melakukan gerakan dan berpindah ketika mendengar kalimat imam, bukan melihat gerakan imam. Jadi ketika imam misalnya takbir begini, imam sudah mengangkat, tapi belum bicara Allahu Akbar, belum keluar kalimat, itu makmum belum boleh takbir. Kalau makmumnya langsung takbir itu mendahului imam, batal salatnya, harus diulang. Jadi dengar dulu bacaan imam, Allahu Akbar, baru bergerak. Berpindahnya makmum pada gerakan itu karena mendengar bacaan imam. Apa hikmahnya? Karena situasi imam beda-beda. Kadang-kadang ada imamnya, mohon maaf saya, gerakannya sudah agak lambat, sudah agak sepuh, begitu mau rukuk, kan ada yang saat takbir dia akan rukuk dulu. Begitu mulai mau rukuk, makmum sudah nunggu-nunggu di belakang kan, dia rukuk begini.
baru diucapkan Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya saat beliau mengucapkan Allahu Akbar sudah posisi ruku, makmum ikut. Bayangkan kalau imamnya misalnya agak lambat rukunya, takbir dulu Allahu Akbar, tapi begini, makmumnya sudah begini. Kan nggak sama itu satu. Yang kedua hikmahnya, kalau nanti perpindahan dilakukan melalui gerakan, itu akan kacau sholatnya. Ya. Bisa imam ruku begitu begini, yang depan sudah lihat, dia ikut, yang belakang kan nggak lihat. Ya akan berbeda situasinya. Maka hikmahnya adalah dengarkan bacaan imam, begitu imam keluar bacaannya baru kita kemudian bergerak. Jelas sampai sini? Baik. Puncaknya adalah ini terakhir kita tutup di sini ya, yang berkaitan dengan ini. Berapa panjang bacaan Allah yang diucapkan? Apakah 2 harakat? Allahu Akbar 4 harakat 2 detik. Allahu Akbar atau 6 harakat 3 detik. Allahu Akbar. Ya, yang mana yang benar? 1, 2 atau 3? Ya, yang bilang 1 angkat tangan. Yang bilang 2? Yang 3 detik 6 harakat. Yang tidak jelas? Yang benar, 3-3-nya salah. 3-3-nya salah karena nggak ada panjang harakatnya. Ya, karena man itu harakat itu hanya berlaku pada bacaan Quran, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di luar Quran itu nggak ada man, nggak ada batasan panjang, nggak pakai hukuman. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan gerakannya. Kalau cuma pendek, silakan bacakan pendek. Takbir Allahu Akbar, silakan. Sujud agak panjang gerakan, maka silakan ucapkan dengan panjang Allahu Akbar, sah dan tidak berlaku hukuman karena man itu hukumnya pada Quran saja. Makanya kalimat Allah di luar Quran itu hukumnya madhum bila hudud, man nggak ada batasnya. Tapi kalau dalam Quran, maqamih cuma 2 harakat 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 1 detik aja. Gak bisa lebih dari situ. Allah cuma 2 harakat maqamih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah 1 detik. Gak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih itu 3 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya emang bagus, cuma sakit kedengaran telinga itu. Panjang, hanya kepanjangan. 1 detik aja, 2 harakat. Tapi di luar itu nggak ada batasnya, sesuai dengan gerakannya. Jelas di sini. Kadang-kadang di Masjidil Haram, imamnya pendek takbir. Allahu Akbar. Bilalnya samping. Allahu Akbar. Ada lainnya? Ada lain di situ. Ya. Termasuk adzan itu nggak ada batasnya. Ya. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek. Begitu kedua, Allah. Sampai itu boleh, silakan saja, silakan. Ya. Jelas sampai sini. Ini silakan disesuaikan dan kita bisa praktekkan dalam sholat. Kita berhenti dulu di sini, karena kita baru takbir belum sholat gitu ya, baru memulai takbir gitu saja. Ya. Jadi belum kita baru tangan baru angkat, belum. Baru begini nih. Jadi kita harus tanya lagi pada Nabi, tangan diangkat nih, apakah sampai sini aja? Apakah dilipat? Kalau dilipat bagaimana? Tempatnya di mana? Kan? Seperti apa caranya? Dan kita caranya bukan kita yang inovasi kemudian kita lakukan, tidak. Cara kita bertanya pada Nabi. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita. Al-Bukhari hadis 740 cara melipatnya, di mana disimpannya, Abu 728, ada An-Nasai 886 ya. Dan kemudian di mana tempatnya, apakah di perut, di dada, kalau dada di mana, apakah di sini atau di sini ya. Nah, itu baru meletakkan, belum iftitahnya, belum niatnya, belum macam-macam ya. Insyaallah dan jumpa lagi. Kalau kita teruskan sampai besok juga akan beres ya. Tempat lain dan sekitar 18 sesi terus. Saya berikan waktu sekitar 15 menit atau kurang dari situ kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Jadi besok subuh nanti kita buka dialog. Kita ada sesuatu nama ya. Kalau nama nanti saya 40 menit tak pribadi. Tadi saya dengar bahwa tentang sholat
Fa'illam tastati fa'ala jambi. Oke. Nah, yang ingin saya tanya tentang ini, yang ala jambi ini maksudnya miringnya itu kemana? Apakah kakinya ala ke kiblat lurus atau kita miring ke kanan? Yang kedua, di sini ada pertanyaan juga bahwa tentang sholat juga, karena kadang-kadang karena ini sunnah, ya. Tapi oleh karena sunnah, akhirnya mau ingin mendapatkan pahala yang banyak, di situ sholat subuh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, di sini akhirnya ada yang mengatakan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sunat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Mungkin ini karena khairun minad dunya wa ma fiha. Ada yang mengatakan membolehkan sholat sunat qada setelah sholat subuh apabila ini tertinggal. Pertanyaan kedua. Yang ketiga tentang harakat huruf. Kita banyak dengar orang yang dari azannya dia mengatakan syahadu an la ilaha illallah, ya kan? Dan di surah Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada alhamdulillah. Jadi tiga pertanyaan ini mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Lebih kurang minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka memberikan bahan untuk diri semua. Pertama yang disampaikan, yuk kita bedakan dulu. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis 1117. Salat anda untuk diri. Pada dan tasawuf kalau anda tak mampu bahasa hadisnya faqaidan bukan fajalisan. Karena beda antara jalasan dengan qa'adah itu lain. Itu lain. Ya. Kalau Bapak ingin menemukan perbedaannya, cari kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah karena Abu Bilal Al-Askari. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ini bagus sekali. Karena Abu Bilal Al-Askari. Ini nanti menunjukkan kepada kita kata-kata yang mirip tapi terjemahannya suka sama. Misal kalau di Quran Anda temukan misalnya wahyu pertama turun apa? Iqra. Sekarang buka Al-Ankabut ayat ke-45. Pembuka ayat sebelum wahyu ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Utslu itu di mushaf manapun tapi bahasa Indonesia diartikan dengan baca. Kok bisa dua kalimat berbeda? Satu Iqra, dua Utslu. Kok kalimatnya terjemahannya sama? Bacalah. Pasti ada perbedaan di situ. Lain waktu saya bahas. Tadi Bapak sampaikan jalasan dengan qa'adah itu beda. Asal katanya sebetulnya bukan duduk. Ya, asal katanya kalau kita mengucapkan qa'adah itu berpindah keadaan dari yang tinggi pada yang rendah. Bisa, saya duduk di sini di kursi. Saya pindah ke karpet. Dikatakan misalnya Ustaz tafadhal bukan Inggris. Ustaz tafadhal silakan pindah ke sini yang rendah di bawah. Ya. Sama persis ketika kita meminta misalnya, mohon maaf, seorang duduk di karpet, dinaikkan ke yang tinggi, diminta pindah ke kursi, kan lebih tinggi ya. Maka kalau berpindah sebaliknya namanya jalasan. Fadl Idris, silakan anda naik pindah ke tempat yang lebih tinggi. Maka perhatikan bagaimana jelinya Rasulullah memilih diksi kalimat yang paling tepat dalam konteks ini. Seseorang ketika berdiri tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau kalimatnya menggunakan fajarisan berarti naik lebih tinggi lagi. Maka kalimat yang tepat faqaidan dia turun rendah. Maka di Quran Anda tidak akan pernah temukan kalimat misalnya qiyam berdiri kecuali bersama dengan qu'ud dan duduk bukan jurusan. An-Nisa surat keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Enggak ada qiyaman wa jurusan. Kalian
191-nya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Bukan jurusan. Pertama adalah dari berdiri ke duduk kemudian. Yang ditanyakan fa'ilan tastati fa'ala jalbil. Kalau Anda tak mampu silakan Anda sambil berbaring. Sangat bagus pertanyaannya. Kemana berbaringnya? Kemana berbaring? Apakah kalau kiblatnya ke sana misal berbaringnya ke sana kan? Lalu menghadap kiblat ke sana? Ataukah keluar kakinya begitu lalu sholat begini? Okay. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalimat ini kalau hanya dipisahkan ala jambin saja, jambin kalimatnya umum, nakirah. Dia tanwin cirinya, nggak ada alif lamnya. Maka tadi saya jelaskan dibuka, kalau tidak ada alif lamnya, apa yang mana umum? Ala jambin, ya, kemana saja? Berbaringnya yang penting di pada kiblat. Ada yang perhatikan samping sini ke depan, ada yang perhatikan kakinya ke depan begini. Maka dipandang sah kalau sekiranya kalimatnya berdiri sendiri ala jambin saja. Tapi ketika kalimat dirangkaikan dengan kalimat sebelumnya, ya, dengan duduk dan dengan berdiri, itu maksudnya disamakan posisinya menghadap ke arah kiblat yang paling sesuai dengan saat berdiri dan duduknya. Contoh, berdiri sendiri kan, kaki antara depan sampai ke bawah kan hadapnya jelas. Duduk antara ujung kepala sampai ujung kaki hadapnya jelas. Maka yang paling memungkinkan saat berbaring dari ujung kepala sampai ujung kaki jelas adalah kaki yang posisinya menghadap ke arah depan kiblat. Ujung kepala sampai ujung kaki jelas di sini. Ya, kalau kita miring ke sini, maka posisi saat kita menghadap akan berbeda kiblatnya di sana. Maka saat takbir sananya ramai, ya, saat mau sujud ke sananya ramai, itu tepat. Karena itu dalam ijma' ulama di sini menyampaikan sekalipun kalimat umum ini karena disandingkan dengan yang khusus sebelumnya, yang terbaik kaki menghadap ke arah kiblatnya. Jelas di sini. Kecuali kalau rohnya sudah tidak ada, rohnya tidak ada dan disolatkan oleh orang, maka posisinya baru akan berpindah kepala yang saya di sini, kan? Kemudian kakinya ke sana karena orang yang menghadap ke arah kiblatnya. Terus di sini. Pertanyaan kedua, hadis riwayat Aisyah tentang kemuliaan salat 2 rakaat sebelum subuh. Anda bisa temukan kalimat tadi ada di hadis Muslim dalam hadis 724. Yang tadi Bapak bacakan. Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, hadis riwayat Aisyah subhanahu wa ta'ala beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadisnya nama hadis di riwayat Muslim. Nomor hadis 724. Cuma kalau Anda baca hadis ini teruskan sampai nomor hadis 729, maka kalimat-kalimat Allah dan sebagainya akan ditemukan di dalam anggota ini. Pertama, mohon maaf, namanya Aisyah, bukan Siti Aisyah. Aisyah. Namanya Khadijah, bukan Siti Khadijah. Siti itu singkatan yang dimunculkan oleh orang Indonesia. Jadi orang Arab menyebut Sayyid tuan, disingkat jadi Sidi. Ada singkatan Arab? Ada. Sayyidat disingkat jadi Sidati. Tapi jarang disingkat. Jarang Sayyidati. Tapi kalau Sayyid disingkat jadi Sidi. Di Arab ada singkatan. Ada. Jangan dikira banyak singkatan Arab. Besar. Dalam fikir, Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdah. Allahu akbar disingkat jadi takbir. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. La haula wala quwwata illa billah disingkat jadi hauqalah. Hauqalah. Itu singkatan. Dan saat dimunculkan singkatannya dibacakan sempurnanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali acara kita supaya dapat sama-sama mengucapkan basmalah. Basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu singkatan. Singkatan. Baik. Nah, orang Indonesia ini itu paling jago meningkat. Saat tinggal di luar sana, ada orang Arab misalnya, misal Muhammad Ali Ahmad bin Mula misalnya. Ya, Ali akan berkata Muhammad Wazir, Muhammad bagi mulanya sini, opal, Wazir Muhammad. Orang Indonesia enggak. Man, bukan Man. Ali gitu ya. Ada kita tinggal di situ. Sayyidah ini singkat jadi Siti, padahal orang Arab tak ingat itu. Jadi singkat jadi Siti muncullah kemudian Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, ya. Baik, jelas di sini. Nah, itu asal munculnya. Baik, jadi ada asbabun nuzul, asbabun nurul dan asbabun muncul. Itu yang muncul banget. Hadis dari Muslim hadis 724. Kita lihat hadisnya pertama, kemudian kita sambungkan pada cerita tadi. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan sebuah hal yang sangat besar.
Tapi kalau Anda ingin dapatkan dunia dengan mudah dan seisinya, dekati Allah. Bahkan sebelum subuh, dekati Allah, karena Allah yang punya. Ketika Anda dekati Allah, dunia ini kan kecil. Ini bukan berarti dunia semuanya milik kita, bukan. Yang akan terpakai itu oleh kita, ngapain? Maksudnya dunia dijadikan kecil untuk kita. Gampang, tidak diperbudak dunia. Orang cari dunia itu capek, mencari dunia itu capek. Gak akan pernah keambil itu. Kerja lagi, gak puas-puas. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Anda memperhatikan dan memperlakukan dunia, melakukan seperti bayangan. Bayangan itu kalau dikejar-kejar gak akan ketangkap, capek aja dikejar-kejar. Berbaliklah Anda, maka bayangan akan meninggi. Yang punya dunia itu Allah, dekati Allah, digenggam dunia di sekitar, kecilkan pada kita. Maka salah satu untuk mendapatkan itu fajar. Silakan dibuka YouTube tayangan terakhir kami, itu sifat sholat subuh Nabi. Itu kita menerangkan keutamaan sholat subuh. Nah, 2 rakaat fajar ini saking pentingnya dipandang oleh Rasulullah. Ada 2 sifat yang tidak ditemukan di sholat-sholat yang lain. Sifat yang pertama, kalaupun Anda terlambat menunaikan sholat subuh, terlambat misalnya, bangun kesiangan, itu masih boleh menunaikan sholat sunnah. Masih boleh. Riwayat sahih, silakan lihat hadis-hadis seterusnya tadi dari 725 sampai 729. Rasulullah pernah di perjalanan kemudian, Masya Allah, tiba-tiba dalam malahnya meminta kepada Bilal untuk menjaga. Bilal, kamu jaga. Kata Bilal, jangan khawatir ya Rasulullah, saya bangun nanti sebelum subuh, saya ikut istirahat. Kata Nabi, jaga. Kata Bilal, minta izin istirahat. Baik kalau begitu. Tiba-tiba ketika beliau sedang tertidur, Bilal pun ketiduran. Itu dibangunkannya, Masya Allah, dengan izin Allah, terkena cahaya matahari. Jadi matahari sudah kena ke wajahnya, rasa panas. Kata Nabi, wa ilat ya Bilal, celaka kamu Bilal, kamu janji membangunkan kita kesian semua. Maka kata Bilal, dia menjadi dia sudah menjadi. Maka Nabi tunjukkan jalan yang tepat. Katakan insyaAllah, mohon perlindungan kepada Allah dan sebagainya. Allah mudah membangunkan Rasulullah, tapi dibiarkan tertidur menjadi hikmah bagi kita. Kalau sekiranya kesiangan, bagaimana respon kita terhadap sholat tadi? Maka Nabi tetap mengingatkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah, azan dan iqamah dan sholat sunnah. Kemudian baru mereka menunaikan sholat sunnahnya. Alhamdulillah. Jadi boleh kalau kesiangan kita masih kerjakan itu. Kalau memang tidak masih punya waktu untuk mengerjakannya. Jelas ini kasus yang terjadi adalah bagian yang kedua. Kasus yang terjadi. Seorang masuk ke masjid. Di masjid imam sudah takbir. Ketika masuk dia belum sholat sunnah, belum kerjakan kebiasaan ini. Karena dia kejar, ya, sampai ke masjid imam sudah takbir. Apa yang harus dilakukan? Maka berlaku hadis selanjutnya. Punya 2 pilihan di sini. Punya 2 pilihan. Yang pertama, dia Al-Bukhari tadi dalam hadis 2996. Kalau dia tidak menunaikan sholatnya, kalau dia pernah selalu konsisten menunaikannya, saat dapat kufur, maka pahala tetap berlaku baginya. Kalaupun dia tidak mengerjakan 2 rakaat sunnah, pahala sudah dapat. Tapi kalau dia ingin tetap mengerjakannya, itu boleh ada khususan untuk sholat 2 rakaat sebelum fajar. Diteruskan di hadisnya sampai 729. Maka boleh dikerjakan langsung setelah sholat subuhnya, atau menunggu sampai datang syuruk atau duhanya. Menunggu sampai datang syuruk atau duhanya. Karena itulah sholat subuh ini tidak disebut dengan qobliyah dalam hadis ini, tapi 2 rakaat fajar. Yang lain qoblah. Di situ tidak boleh sholat sunat setelah subuh. Sebentar, Pak. Kita lihat hadisnya. Kita bicarakan dalil sekarang. Kita bicara dalil. Yang Nabi sampaikan adalah dilarang sholatnya antara 2 tahajud sehat. Kita teruskan dulu. Kapan waktunya? Saat mulai terbit matahari dan mulai menjelang pada mulai pada subuh sampai terbit matahari, kecuali pas syuruk. Dan kemudian setelah asar, setelah asar. Tapi ingat, ada 2 sholat yang dikhususkan. Nah, kaidah umum ketika masuk yang khusus, maka umum tidak berlaku, yang khusus digunakan. Nabi sendiri yang menyampaikan, kecuali Nabi tidak menyampaikan hadis, maka tidak berlaku itu. Tidak berlaku. Di umum berlaku hukum kecuali yang khusus muncul. Contoh, yang khusus itu ada 2 sifat. Yang pertama, bisa sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak datang, datang ke sini misalnya sholat subuh, kan tidak boleh sholat itu. Tapi kalau masuk masjid ada hadis khusus. La idza dakhala ahadukum al-masjid fala yusjud hatta yusalli rak'atayn. Kalau seorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat. Itu kan waktu terlarang. Tapi karena ada hadis khususnya boleh dilakukan. Ba'da asar masuk masjid, tidak boleh sholat sunnah itu, tidak boleh sholat bahkan umumnya. Tapi karena ada hadis khususnya boleh dilakukan. Kenapa saat tahiyatul masjid kita membolehkan, tapi hadis yang lain kita tolak? Karena ada dalilnya di sini. Tapi itu hanya dikhususkan bagi orang yang terbiasa menunaikan sholatnya. Merasa dia ada yang kurang kalau kamu merasa kurang, lakukan itu. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, maka tidak berlaku. Tidak berlaku. Di
Jadi misalnya, aduh saya ketinggalan berarti setelah subuh langsung aja saya naik. Oh tidak, karena Anda nggak biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu bagian khusus yang terbiasa. Terus sih, itu pun hanya boleh dipraktekkan langsung kalau jamaah sudah memahami hukumnya. Kalau tidak, sudah jangan. Berlaku hadis yang kedua tadi. Ya, kita tidak kerjakan itu pahala sudah datang. Khawatirnya nanti menimbulkan karena ketidakpahaman muncul nanti persoalan dia. Bisa ketika dia ngomong yang beda nih kayaknya semua kan ada di kayaknya. Ini persoalan ya. Maka untuk demikian kaidah umum dipakai. Ya. Tidak boleh kita menunjukkan sesuatu yang beda sendiri sebelum secara umum diketahui. Termasuk imam misalnya, saya ingin mengajarkan ini bahwa ada sujud sajadah harus dibaca. Maka mereka kasih tahu. Begitu sholat subuh langsung baca ayat saja langsung sujud, bangkit lagi. Itu pernah kejadian, pernah di Jakarta. Ya, kami sholat itu begitu baca ayat saja sujud imamnya, makmumnya di belakang. Subhanallah, subhanallah. Bangunlah karena belum tahu. Ya, maka adabnya ditahu dulu kepada kami akan membacakan ayat sajadah, mohon ya nanti sujud ketika itu langsung. Itu seperti itu kurang lebih baik. Yang terakhir yang ketiga tadi baik. Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan harakat sebetulnya kita lihat dulu hukumnya. Ada iman, ada waqaf, ada iktidal. Ya. Ya. Baik, saya paham itu. Dalam hukum ini ada 3 hal yang penting saat kita akan membaca Quran, terutama dalam tajwidnya. Ada waqaf wal iktidal. Kapan kita mulai, kapan kita berhenti. Yang kedua ada iman, hukum panjang, berapa panjang, ya. Berapa panjang yang kita bacakan. Yang ketiga adalah hukum terkait dengan alif lam. Tadi yang Bapak sampaikan alif lam. Ya. Jadi bukan masalah panjang atau pendek, karena di dalam bacaan awal itu tidak ada panjang dan pendek. Ya, dia hukumnya tersil. Ya, bisa tersil, bisa jadi dimudahkan. Yang penting kaitannya alif lam. Apakah syamsiah atau qamariyah dan seterusnya. Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan awal misalnya satu tidak ada hukum panjang. Ketika Anda panjangkan maka jadi tawadud, memunculkan harakat baru. Ini biasanya yang kurang-kurang, mohon maaf. Ada juga sementara negara timur tengah yang kurang. Misal, halnya ada kepanjangan. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu sudah nambah harakat. Gak ada panjang di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tak kerasa tapi nambah itu. Ya. Seperti big itu orang Saudi kalau hanya di sini. Orang Saudi juga agak panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu panjangnya. Ya, nanti langsung aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ada tawanan di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam pengucapan al Anda mesti bedakan alif lam qamariyah dibaca terang. Terang itu jelas bacaannya. Ya. Jelas bacaannya tidak tersambung kecuali dalam bacaan warsh nanti. Warsh itu berkaidah tertentu. Bisa dalam bacaan al ketika kita mengucapkannya maka tidak berlaku kaidah tasil. Tasil itu kemudahan untuk merangkapkannya, dinyambung. Bisa alnya nggak bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alnya nggak kedengeran. Itu kurang sempurna bacaannya. Tidak tepat. Ya. Dalam kalimat ini al mesti kedengeran jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nggak tiba-tiba misalnya alnya seakan-akan hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajilisnya itu kurang tepat. Walaupun awalnya, misal maaf dia terdengar hanya sebatas kedengaran kecil saja, dia mesti bunyi. Ya. Seperti misalnya Syekh Sudais itu kalau mengucapkan al, ya, dia bakal kencang itu, tapi masih ada bunyinya. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang di situ. Ya. Kecuali nanti jika huruf al ini bertemu hamzah setelahnya, maka dalam riwayat Warsh namanya. Warsh itu salah seorang murid dari Nafi. Nafi itu punya 2 murid namanya Qalun dan Warsh. Dalam qiraah sab'ah ini masuk pada qiraah yang kedua. Ya. Perhatikan kalimatnya. Dalam hukum Warsh kalau alif lam bertemu dengan hamzah setelahnya maka alif lam tidak bunyi. Contoh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu hafs ya yang kita baca dalam riwayat Warsh kan. Walladzina yu'minun. Nah, ini juga enggak bunyi, enggak yuk tapi panjang. Walladzina yu'minuna bima
Warsh ketika membaca alif lam tidak bersambung dengan hamzah, itu alnya bunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Sama alnya bunyi. Tapi kalau alif lam bertemu dengan hamzah, maka alif lamnya hilang, enggak dibunyikan di sini. Misal, dia kalau baca A bacanya E, itu Warsh. Dengan hamzah sama, hamzah punya dua kulit, khalaf dan khalaf, qiraah yang ketujuh. Ya. Misal, kita wadduha, dia wadduha. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khairul laka min al-ula, wa lal-akhirah. Kita baca wa lal-akhirah. Dia karena alif lam bertemu dengan hamzah, dia tasil nyambung. Wa lal-akhiratu khairul laka min al-ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Waalaikumsalam di sini. Saya bacakan wadduha di Afrika Barat itu cerita itu. Karena mereka nggak biasa. Biasanya keterangan Betawi itu berbunyinya ke situ, jadi mana jadi mana ya. Jadi kelas kira apa ya? Sekitar cerita kayaknya. Jadi besok kalau tanya Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kita berikan malam ini. Tentunya tidak ada yang sempurna yang bisa sampaikan. Kalau ada yang saya sampaikan benar sesuai dengan ketentuan semesta, tapi kita berdua dalam bahasa Rasul. Tapi kalau jawaban saya yang keliru tidak dapat saya dapat sunnah, itu tetap sama saya. Tolong maafkan saya, tinggalkan kepada saya. Karena kita sampai yang baik sesuai dengan pemahaman sunnah Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan doa kita tertulis. Alhamdulillah, syukur asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.